Silahkan duduk kembali. Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan dan penandatanganan berita acara penyerahan salinan putusan. Gambar gue, Oke. Ya, itu tadi saudara putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Pilpres 2014 yang diajukan oleh pasangan Prabowo Hatta. MK memutuskan untuk menolak gugatan pasangan Prabowo Hatta, dan dengan demikian maka putusan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi JK tetap berlaku, sehingga pasangan nomor urut 2 Jokowi dan Yusuf Kala terpilih menjadi presiden untuk periode 2014-2019. Dan saudara, seperti apa situasi di gedung Mahkamah Konstitusi pasca dibacakannya putusan akhir Mahkamah Konstitusi atas gugatan Pilpres 2014? Kita ke reportase TV Jati Dharma di sana. Jati. Ya, Arnold dan juga saudara, benar sekali beberapa waktu yang lalu Ketua Majelis Hakim atau Ketua Mahkamah Agung Hamdan Zulfa telah membacakan putusan atau mengetuk palu terkait dengan sengketa perselisihan dari hasil pemilu 2014. Dan tentunya suasana di gedung MK saat ini bisa Anda saksikan di belakang saya, semua wartawan yang sejak siang tadi menanti hasil putusan ini sudah mulai beranjak dari posisinya dan menanti tentunya dari pihak pemohon, termohon, dan juga terkait yang masih ada di dalam ruang persidangan. Tentunya kita semua ingin tahu bagaimana reaksi dari ketiga pihak ini terkait dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tentunya kita tadi menyimak bersama bahwasannya ada sejumlah poin yang diungkapkan oleh Majelis Hakim bahwasannya gugatan dari pihak pemohon, yakni tim Prabowo Hatta, semuanya dibatalkan atau ditolak. Dan tentunya ini tidak akan adanya perhitungan ulang atau rekapitulasi ulang dan juga pemungutan suara ulang. Dan 9 hakim Mahkamah Konstitusi semua menyatakan bahwasannya menolak gugatan dari pemohon Prabowo Hatta. Dan kita terus menantikan bagaimana atau ekspresi, bisa dikatakan demikian, dari para pihak-pihak terkait, pemohon terutama, karena memang ini merupakan usaha terakhir yang bisa dilakukan oleh pemohon Prabowo Hatta untuk menggugat hasil pemilu 2014. Dan tentunya kami akan sedikit melakukan rekap apa-apa saja yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim terkait dengan sengketa ini. Di antaranya adalah terkait dengan gugatan dari atau permasalahan gugatan dari pemohon yang mempermasalahkan terkait dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tanpa mendapatkan perizinan dari Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim berpendapat bahwasannya kotak suara merupakan properti dari KPU dan tentunya ini merupakan kewenangan KPU untuk membukanya tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah Konstitusi. Terkait hal lain, yakni adanya kecurangan yang dinyatakan oleh pihak pemohon bahwasannya KPU melakukan kecurangan dengan terstruktur, sistematis, dan masif, ternyata dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak relevan. Dan tentunya pertimbangan-pertimbangan dari sejumlah pemilu kada yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi dasar keputusan untuk poin yang satu ini. Dan terkait dengan DPT, DPKTB yang juga dipermasalahkan oleh pihak pemohon tentunya juga ditolak. Ini hakim menilai bahwasannya DPT antara pileg dan juga pilpres tentunya akan ada perbedaan karena adanya masa tenggat antara 9 April hingga 9 Juli. Tentunya ada animo masyarakat yang bertambah terkait dengan dua pemilu yang berbeda ini. Dan majelis hakim menilai justru DPKTB ini merupakan sebuah inovasi ataupun bisa dikatakan sebuah
tindakan yang akomodatif untuk warga negara Indonesia agar bisa melakukan hak politiknya dalam pemilu. Poin lain, saudara, yang juga dipertimbangkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini adalah terkait dengan gugatan dari pihak pemohon adanya mobilisasi pemilih di sejumlah TPS di Indonesia, di sejumlah penjuru di Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasannya apa yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi ternyata tidak relevan karena para saksi ini tidak bisa menunjukkan bukti yang begitu kuat terkait dengan mobilisasi ini, seperti di mana mobilisasi ini terjadi, misalkan di TPS A di wilayah suatu wilayah di provinsi tertentu, dan inilah yang akhirnya mendasari majelis hakim untuk akhirnya membatalkan gugatan poin mobilisasi pemilih. Selain itu juga terkait dengan rekomendasi Bawaslu yang tidak diindahkan oleh KPU, ini dinyatakan oleh majelis hakim bahwasannya ini tidak ada masalah karena memang ternyata Bawaslu ternyata tidak konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap KPU untuk menyelenggarakan pemilu. Ada beberapa hal yang diprotes oleh Bawaslu dan ada hal lain juga Bawaslu merasa seperti tidak terjadi apa-apa, sehingga majelis hakim pun mengambil kesimpulan bahwasannya Bawaslu tidak ada masalah dengan apa yang terjadi dalam proses pemilu 2014 ini. Terkait dengan sejumlah wilayah yang juga digugat oleh pihak pemohon seperti sistem noken yang ada di Papua sempat digugat oleh pihak pemohon ini, bahwasannya sistem ini bisa dikatakan tidak demokratis dan menyalahi aturan. Ternyata bahwasannya majelis hakim memiliki pendapat yang berbeda, yakni ternyata sistem noken ini justru dinilai oleh majelis hakim sebagai sebuah hal yang harus dihormati karena memang ini merupakan sebuah sistem adat istiadat yang begitu bisa dikatakan punya sejarah tersendiri di Papua yang memang tidak bisa dihilangkan begitu saja, dan justru sistem pemilu harus menghormati adat sistem adat seperti ini dan tentunya harus menyesuaikannya. Dan seperti yang soal yang lain seperti yang berada di Kepulauan Nias, kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah yang juga menjadi poin gugatan baik dari pihak pemohon juga digugurkan oleh majelis hakim. Dan saudara, tentunya kita masih terus akan melihat bagaimana respon dari pihak pemohon terkait dan juga termohon. Dan dengan adanya keputusan pada malam hari ini, bisa dikatakan bahwasannya keputusan KPU pada tanggal 22 Juli lalu, 22 Juli lalu, bahwasannya pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan juga Yusuf Kala akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan, yakni 2014 hingga 2019.